Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami resmikan gedung baru Yayasan Nur Semesta. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua ini dimudahkan ya, karena saya kira karena memang keikhlasan dan ketulusan kita semua. Dan saya kira Yayasan Nur Semesta ini memang dibentuk untuk mewadahi, menyatukan dan memfasilitasi berbagai aktivitas yang terkait langsung dengan pengenalan karya besar dari Ustaz Badiul Rahman Said Nursi, yaitu Risalatul Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami takzimi para habaib, para kiai, para hujat, dan para asatiz. Yang terhormat kepada jajaran Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Nur Semesta, Profesor Dr. Sirozi, Profesor Andi Faisal Bakti, Ustadz Hasbi Shen MHU, Bapak Saifuddin Zuhri SHMKM. Yang terhormat kepada Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Nur Semesta, Dr. Muhbib Abdul Wahab dan Ustadz Jamaluddin Kulawelsi. Yang kami hormati pula penerjemah Risalah Nur dalam bahasa Indonesia, Ustadz Fauzi Bahresh. Yang kami hormati Sohibul Wilayah, Bapak Surikto, Bapak Dian, Bapak RT, dan segenap jajarannya. Yang kami hormati para tamu undangan dari berbagai lembaga yang insya Allah mungkin ada dalam perjalanan juga. Dr. Hasan Darajat, Rektor Universitas Darun Najah, Profesor Dr. J.M. Muslimin, Ketua Program Dr. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Din Wahid, Wakil Rektor 4 UIN Jakarta, Profesor Husni Teja, Dekan Fakultas Saintek UIN Jakarta, Kiai Haji Nasir Zain, Pimpinan Pondok Pesantren Rafah Bogor,
Ustadz Munawir MK, pimpinan Pondok Pesantren Nafidatul Najah. Ustadz Mahfuz, pimpinan Pondok Pesantren An-Nahl. Kiai Haji Al-Khudri, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Ridho atau yang mewakili. Dan Ustadz Mulawarman, ketua PKU Masjid Istiqlal. Serta yang kami hormati pula para tamu undangan dari dalam negeri maupun luar negeri, dari Turki, dari Kamboja, dari Vietnam, dari Jepang, dari Korea, dan negara yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah berkat rahmat, inayah dan taufiknya, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara peresmian gedung baru Yayasan Nur Semesta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Muhterem misafirler, alhamdulillah Allahun rahmat wa inayatile bu guzel gundu buwake bina senen acelese icin biraya gelmis bulineros. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai pengatur acara membacakan susunan acara pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Program Bismillahirrahmanirrahim Basmalah. Acara yang kedua, Quran Karim tilawat yapma uzure munawir hojaya kursuye dewet ediorus, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Munawir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم
عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Munawir atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kepada acara selanjutnya, mari kita menyimak video dokumenter Yayasan Nur Semesta. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Vakfı 2007 tarihli Adalet Bakanlığı'nın izniyle 29 Ağustos 2007 tarihinde kurulmuştur. Lokasi Yayasan Nur Semesta terletak di Jalan Haji Muri Salim nomor 28 RT 06 RW 02, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Visi dan misi Yayasan Nur Semesta. Visi adalah mewujudkan masyarakat yang religius dan madani. Adapun misinya adalah membentuk karakter masyarakat yang islami, dakwah dan mensyiarkan Islam moderat demi tertanam nilai-nilai spiritual yang hakiki dan membantu masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah material maupun non material. Berawal dengan menyewa kantor yang terletak di Jalan Pesanggerahan Ciputat Timur, Tangsel, Yayasan Nur Semesta bergerak dan terus berkembang dengan berbagai kegiatan. Tahun 2009 pindah ke Jalan Kertamukti dan membuka Darsani asrama bagi para mahasiswa sebagai tempat belajar, kajian, dan diskusi. Alhamdulillah, akhir tahun 2011 yayasan membeli sebuah rumah di Grand Cirende Residen Ciputat sebagai Darsani sekaligus kantor sekretariat yayasan. Secara umum yayasan bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penerjemahan, pemberi beasiswa, pemotongan hewan kurban, santunan, kuliah tamu dari narsum Turki, dan lainnya, serta kerjasama untuk kegiatan yang ada. Lokasi yang strategis telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kampus terdekat untuk aktif diskusi dan belajar tentang Risalah Nur. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Nur Semesta telah memiliki beberapa darsani putra dan putri yang terletak di Tangerang Selatan, Depok, Makassar, Karimun, Sopeng, dan Sengkang. Sebagai lembaga pendidikan dan sosial, Yayasan Nur Semesta telah banyak menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal adalah membimbing para mahasiswa yang tinggal di asrama dengan beragam kegiatan, yaitu program baca 1 jam per hari, program diskusi rutin, dan belajar bahasa Turki. Adapun kegiatan eksternal, Yayasan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu seminar nasional dan internasional, bedah buku, dan mengisi kajian di berbagai komunitas lembaga pendidikan dan masjid. Tahun 2011, 2 murid langsung dari Said Nursi, yaitu almarhum Husnu Bayromolu dan Ahmed Aitimur, hadir di asrama Cirende untuk kajian dan beberapa kegiatan lainnya. Selain itu, pernah juga murid Said Nursi, yaitu almarhum Said Ozdemir dan Mahmed Perenji, turut hadir di Indonesia dengan beragam kegiatan. Selain itu, banyak sekali para guru besar, tokoh, dan Tulabul Nur, baik dari Turki maupun yang dari belahan dunia lainnya, turut hadir dalam kegiatan. Demi memperlancar kegiatan, Yayasan Nur Semesta telah bermitra dengan yayasan dari Turki seperti Yayasan Istanbul, Sayyid Burhanuddin, dan Hamidi dalam rangka memperluas jaringan. Yayasan juga telah bekerja sama dengan berbagai kampus negeri dan swasta di Indonesia seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Jember, Universitas Muhammadiyah Makassar, Unida Gontor, Universitas Darun Najah, dan lainnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama adalah pendirian Said Nursi Corner, pertukaran pelajar Turki Indonesia, pengadaan seminar nasional dan internasional baik daring maupun luar. Lantai 3 akan dibangun sesuai dengan kebutuhan yayasan ke depan. Insya Allah, pembangunan gedung ini telah memakan biaya sebesar 3,5 miliar. Sumber dana berasal dari para donatur, yaitu para Tulabun Nur Turki dan Indonesia. من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف المرسلين من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد نسلم عليكم
إخواني وأحبائي أحباؤنا المسلمين في قارة أندونيسيا من تركيا من بلد قيصري الذي له علاقة قوية منذ سنوات إلى أندونيسيا، ونحييكم نبارك هذه الشهور الثلاثة لا سيما شهر رمضان الآتي. جعلنا الله مظهر سر ليلة القدر والأدعية المقبولة إن شاء الله. وأيضا نحمد الله تعالى أن أكمل هذه المدرسة النورية التي ستكون وسيلة لقراءة رسائل النور لدراسة حقائق الإيمانية والقرآنية والاستفادة منها لا سيما للشبان المسلمين هنا وهنالك، وأيضا سببا لتساند والترابط والتحابب بين المسلمين. جعلها الله وسيلة إن شاء الله، وأحسن الله إلينا وإليكم الخدمات الدينية في هذه الأزمنة لا سيما في زمن آخر الزمان في زمن الفتن. ونحييكم نبارككم وندعو لكم ونستدعي منكم ونستودعكم الله في الدين والدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya Habibur Rahman Al-Shirazi, Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Mahasiswa Ulama Indonesia, mengucapkan tahniah Alfu Alfi Barokah, Alfu Alfi Mabruk atas peresmian Gedung Dirsane Yayasan Nur Semesta Ciputat. Semoga ini menjadi pusat keilmuan, pusat dakwah, pusat menyampaikan cahaya Al-Quran ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, laqad zurtu madrasat an-Nur fi Jakarta بإندونيسيا، وقد سعدت كثيرا وفرحت كثيرا بما رأيته وبما شاهدته من تنظيم ومن سعة ومن جهود يبذلها الإخوة الأوقاف في مدرسة النور في جاكرتا، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وكتب ذلك في ميزان حسناتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhdi Abdul Wahab, Ketua Yayasan Nur Semesta Ciputat, dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Dirsana yang ada di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada para wakif dan dermawan, para donatur yang sudah mewakafkan sebagian rezekinya untuk pendirian Dirsana ini. Sambil berdoa mudah-mudahan Dirsana ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat Islam, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang studi di UIN Jakarta dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya terhadap video dokumenter Yayasan Nur Semesta. Mudah-mudahan menjadi doa kita semua, Yayasan Nur Semesta dapat terus berkembang dan berkhidmah memberikan banyak manfaat untuk seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan kajian dari Risalah Nur yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin Kulau LC.
Kepada beliau kami persilahkan. Risalah Nur Dersi Yarmak Uzure Jemaluddin Hojaya Kursiu Dakwet Ediorus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takun lana ridha'a wa li haqqihi ada'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara inti kita, mari kita sejenak mendengarkan beberapa wijangan dari Syekhuna Al-Ustaz Badiuzzzaman Said Nursi dalam risalahnya. Persoalan penting yang terlintas pada malam Lailatul Qadar, lampiran bagian kedua dari kalimat ke-13. Hakikat ini sangat luas dan panjang, di mana terlintas dalam benak pada saat Lailatul Qadar. Aku akan berusaha menjelaskannya secara singkat sebagai berikut. Pertama, umat manusia sangat menderita akibat bencana perang dunia terakhir. Mereka merasakan berbagai bentuk kezaliman yang paling hebat serta beragam bentuk despotisme disertai kehancuran di seluruh penjuru bumi. Ratusan orang baik menjadi korban kejahatan satu orang. Pihak yang kalah berada dalam kondisi duka dan keputusasaan. Sementara pihak yang menang merasa tersiksa karena tidak mampu memperbaiki kehancuran yang demikian parah, disertai perasaan khawatir tidak mampu menjaga kekuasaan mereka. Akhirnya, tampak dengan jelas di hadapan manusia bagaimana kehidupan dunia bersifat fana dan seluruh pernak-pernik peradaban hanya menipu. Umat manusia dilumuri oleh darah pengkhianatan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan potensi mulia yang terdapat dalam fitrahnya. Tampak pula oleh mata hancurnya kelalaian, kesesatan dan hukum alam yang buta di bawah terjangan pedang Al-Quran yang bersinar. Tersikap pula wajah asli politik dunia yang cacat dan menipu, di mana ia merupakan tirai paling tebal yang melenakan dan menyesatkan manusia. Tentu saja, setelah semuanya menjadi jelas, fitrah manusia akan mencari kekasihnya yang hakiki, yaitu kehidupan abadi. Dengan segala potensi yang dimiliki, manusia berusaha untuk mendapatkannya. Tanda-tandanya sudah mulai tampak di utara, barat maupun di Amerika. Ia akan mengetahui bahwa kehidupan yang ia cintai merupakan kekasih majazi yang buruk dan fana. Umat manusia pasti akan mencari Al-Quranul Karim yang pada setiap masa memiliki 350 juta para pengamal yang sudah menikmatinya sejak 1445 tahun yang lalu, di mana seluruh hukum dan pernyataannya dibenarkan oleh jutaan ahli hakikat. Kedudukan sucinya pada setiap menit terpelihara dalam kalbu jutaan penghafal, serta membimbing umat manusia lewat lisan mereka dan memberikan kabar gembira lewat gaya bahasanya yang menakjubkan tentang kehidupan abadi dan kebahagiaan yang kekal. Ia membalut luka umat manusia yang menganga. Bahkan hal ini diinformasikan lewat ribuan ayat yang sangat kuat dan berulang-ulang. Lebih dari itu, secara langsung ataupun tidak langsung, ia disampaikan puluhan ribu kali seraya diperkuat dengan berbagai dalil yang kukuh dan argumen yang cemerlang. Jika umat manusia tidak kehilangan akal, maka pasti akan mencari Al-Quranul Karim yang menakjubkan. Sebagaimana terjadi di sejumlah benua dan negara-negara besar, dan telah terbukti di Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Para orator terkenal dari Inggris juga berusaha menerimanya, serta organisasi pencari kebenaran yang sangat berpengaruh di Amerika melakukan hal yang sama. Setelah menerima berbagai hakikatnya, mereka pasti akan berpegang dan berkumpul di sekitarnya secara total. Sebab tidak ada dan tidak akan pernah ada
yang dapat menandingi Al-Quran dalam menyelesaikan persoalan, serta tidak ada yang dapat menggantikan mukjizat terbesar ini sama sekali. Risalah Nur telah memperlihatkan pengabdiannya laksana pedang berlian yang tajam di tangan mukjizat terbesar ini, sehingga mampu membungkam musuh yang keras kepala dan membuat mereka menyerah. Ia memegang tugasnya di hadapan khazanah Al-Quran sebagai mukjizat yang cemerlang, di mana berhasil menyinari kalbu, roh, dan perasaan, seraya mengobati semuanya dengan penuh ampun. Hal ini tidak aneh karena misi Risalah Nur mengajak kepada Al-Quran hanya bersumber dari limpahannya serta hanya merujuk kepadanya. Karena telah menunaikan perannya dengan sangat baik, maka pada saat yang sama ia berhasil mengalahkan berbagai propaganda musuh yang tendensius dan zalim. Ia berhasil membungkam kaum zindik yang paling menentang. Ia berhasil menghancurkan benteng paling kuat yang melindungi kesesatan, yaitu filsafat materialisme lewat risalah At-Tabi'ah. Ia juga menghapus kealpaan dan memperlihatkan cahaya tauhid di ranah sains modern yang paling luas dan kegelapan yang paling pekat lewat persoalan keenam dari risalah Ats-Tsamarah, serta lewat argumen pertama, kedua, ketiga, dan kedelapan dari risalah Aswar Musa. Dari sini sangat penting bagi kita dan lebih penting lagi bagi umat agar para murid Nur dalam batas kemampuan yang dimiliki untuk membuka sejumlah dersane. Dari sini sangat penting bagi kita dan lebih penting lagi bagi umat agar para murid Nur dalam batas kemampuan yang dimiliki untuk membuka sejumlah dersane kecil di setiap tempat. Apalagi saat ini negara memberikan izin untuk pendidikan agama. Dersane adalah pusat kajian Risalah Nur di Turki dan belahan dunia lainnya, di mana biasanya dihuni oleh beberapa mahasiswa dan seorang pembina. Mereka belajar agama di Dersane dan berkuliah di masing-masing fakultas. Masyarakat sekitar juga menghadiri kajian Risalah Nur di tempat tersebut. Benar bahwa setiap pembaca Risalah Nur bisa mendapatkan manfaat untuk dirinya. Hanya saja ia tidak mampu menyerap setiap persoalan yang terdapat di dalamnya. Hal itu karena Risalah Nur merupakan penjelasan terhadap berbagai hakikat iman. Ia merupakan pelajaran ilmiah, ma'rifat ilahiyah, sekaligus merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai hasil yang dapat dicapai di sekolah-sekolah agama selama 5 atau 10 tahun dengan izin Allah dapat dicapai di Dersane selama 5 atau 10 pekan. Berbagai hasil yang dapat dicapai di sekolah-sekolah agama selama 5 atau 10 tahun dengan izin Allah dapat dicapai di Dersane selama 5 atau 10 pekan. Bahkan alhamdulillah selama 20 tahun ini hasil tersebut telah terbukti. Kemudian manfaat Risalah Nur yang menyerukan Al-Quran, di mana ia merupakan kilau dari cahaya yang cemerlang bagi kehidupan umat dan keamanan negara, bahkan bagi kehidupan politiknya, di samping bagi kehidupan ukhrawinya, telah diakui banyak pihak. Karena itu semestinya pemerintah tidak bersikap buruk kepadanya, namun seharusnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkannya, seraya mendorong masyarakat untuk membacanya. Hal itu agar aktivitas tersebut menjadi penebus dari berbagai kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus sebagai penghalang bagi terjadinya berbagai bencana, musibah, anarki, dan teror. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih sehingga menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan. Wa qumu lillahi qanitin. Berilah karena Allah secara khusyuk. Berdirilah karena Allah secara khusyuk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian menukar ayatku dengan harga yang rendah. Wahai saudara akhiratku, wahai teman-teman yang mengabdikan diri pada Al-Quran, ketahuilah, dan sebetulnya kalian mengetahui bahwa keikhlasan dalam amal duniawi, apalagi amal ukhrawi, merupakan landasan paling penting
kekuatan paling besar, penolong yang paling bisa diharapkan, sandaran yang paling kuat, jalan paling singkat menuju hakikat, doa maknawi yang paling makbul, sarana mencapai tujuan yang paling mulia, perangai yang paling utama, serta ubudiyah yang paling murni. Karena keikhlasan memiliki banyak cahaya dan kekuatan, seperti disebutkan di atas. Juga karena karunia ilahi telah membebani kita dengan tugas keimanan dan khidmah Al-Quran yang merupakan pengabdian suci, berat, agung, dan bersifat umum. Sementara jumlah kita sangat sedikit, lemah dan pampa. Lalu kita menghadapi musuh yang kuat dan berbagai kesulitan, ditambah lagi banyaknya bid'ah dan kesesatan yang mengebung kita di masa yang sulit ini. Maka kita harus meraih keikhlasan dengan segala upaya ketimbang orang lain. Serta kita sangat membutuhkan tertanamnya rahasia keikhlasan dalam diri kita. Jika tidak, semua pengabdian suci yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Pengabdian kita tidak akan bertahan lama, lalu kita pun akan bertanggung jawab dengan berat. Sebab kita termasuk orang yang diancam Tuhan dengan firman yang berbunyi, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan." Janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Hal itu karena kita tidak bersikap ikhlas, sehingga merusak kebahagiaan abadi hanya demi keinginan duniawi yang hina, rendah, berbahaya, keruh, dan tidak berguna, serta demi keuntungan pribadi yang tidak ada artinya, seperti kagum terhadap diri sendiri dan ria. Selain itu, kita termasuk orang yang melanggar hak-hak saudara kita sendiri dalam pengabdian, melanggar prinsip pengabdian kepada Al-Quran, serta termasuk orang-orang yang kurang adab dengan tidak menghormati kesucian dan ketinggian hakikat keimanan. Wahai saudara-saudaraku, suatu urusan kebaikan yang penting dan besar selalu dihadap oleh banyak penghalang yang berbahaya. Setan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menghadap para pengabdi dalam pengabdian itu. Karenanya perlu bersandar pada keikhlasan terhadap rintangan dan setan tadi. Maka dari itu, hindarilah berbagai hal yang bisa menghilangkan keikhlasan, sebagaimana engkau menghindari kalajengking dan ular. Nafsu amarah sama sekali tidak bisa dipercaya, sesudah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam Al-Quran, "Wa ma ubarri'u nafsi illa nafsul ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi." Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, sebab sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali nafsu yang dikasihi oleh Tuhanku. Jangan sekali-kali engkau tertipu oleh egoisme, kesombongan, dan nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Untuk bisa mencapai menjaga keikhlasan serta untuk menghilangkan segala penghalangnya, jadikanlah beberapa prinsip berikut sebagai semboyanmu. Prinsip pertama, hanya mengharap ridha Allah dalam beramal. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridha, biarpun seluruh alam berpaling tidak menjadi masalah. Kalaupun Allah sudah menerima, biarpun semua manusia menolak, tidak akan berpengaruh. Setelah dia ridha dan menerima amal kita, jika dia berkehendak dan sesuai dengan hikmahnya, dia menjadikan manusia menerimanya meskipun tanpa kalian minta. Karena itu, ridha Allah sajalah yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam pengabdian ini. Prinsip kedua, tidak mengkritik saudara-saudara yang mengabdi pada Al-Quran, serta tidak membangkitkan kedengkian mereka lewat sikap bangga diri dan perasaan lebih unggul. Karena sebagaimana kedua tangan manusia tak pernah bersaing, kedua matanya tak pernah saling mengkritik, lisannya tak pernah menentang telinganya, kalbunya tidak pernah melihat aib jiwanya, tetapi masing-masing saling melengkapi kekurangan yang lain, menutupi aib yang lain, serta berusaha membantu dan menolongnya. Jika tidak, kehidupan tubuh itu pun menjadi rusak, mati, dan berantakan. Contoh lainnya adalah keringki dan roda pabrik yang tak pernah bersaing, tak pernah saling mendahului, dan tak pernah saling menimbulkan kerusakan lewat kritikan, tindakan yang menyakiti, serta mencari aib dan cacat. Selain itu, yang satu tidak berusaha untuk menghentikan kerja lainnya, tetapi mereka saling membantu seoptimal mungkin guna mengarah pada tujuan yang diharapkan, sehingga semuanya berjalan sesuai fungsinya dengan saling mendukung dan saling beriringan. Jika ada unsur-unsur asing yang masuk ke dalamnya, meskipun hanya sebutir zarah, maka pabrik itu akan mengalami kerusakan, dan sedikit akan segera membongkar pabrik tersebut secara keseluruhan. Wahai para murid nur, pelayan
Al-Quran. Kita semua merupakan bagian atau organ dalam sosok manusia yang layak disebut insan kamil, manusia sempurna. Kita semua berposisi sebagai gerigi dan produk publik yang sudah merajut kebahagiaan abadi di kehidupan yang kekal nanti. Kita adalah para pelayan bekerja yang dalam sebuah perahu rabbani yang membawa umat Muhammad ke pantai keselamatan Darussalam, tempat kedamaian. Kalau begitu, kita sangat membutuhkan adanya persatuan, kerjasama, dan rahasia keikhlasan yang mengantarkan pada kekuatan maknawi senilai 1111 sebagai hasil kerja 4 orang. Allahumma bihaqqi sabri ikhlas ij'alna min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin. Allahumma bihaqqi sirri ahadiyatik ij'al qulubana marayyan tajalli asma'ikal husna wa lisanana natiqan bihaqa'iqil qur'ani wal iman bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Jamaluddin LC yang telah membacakan kajian Risalah Nur untuk kita semua. Selanjutnya, untuk peresmian kita, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar peresmian gedung ini mendapatkan kunjungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami mohon kesediaannya Al-Mukarram Ustadz Mahfuz untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ustaz, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari jemaah sekalian, kita tundukkan hati, kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita dan mengijabahi apa yang kita inginkan dalam ridha-Nya. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مرضيا. اللهم اجعل هذا المكان مكانا نافعا في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah yang maha memberi hidayah. Berikanlah hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah kami jalan hidayah-Mu ya Allah. Jalan para anbiya dan mursalin, jalan para syuhada dan salihin. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang maha mengampuni. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja tidak sengaja ya Allah. Dosa yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, Engkaulah yang maha mengetahui ya Allah ya Alim. Engkaulah yang maha mengetahui ya Allah. Berikanlah ilmu kepada kami ya Allah.
ilmu yang manfaat dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat untuk kami mendapatkan ilmu itu ya Allah. Ilmu yang bawa kami kepada jalan para nabi-Mu ya Allah, jalan para rasul-Mu ya Allah, jalan para syuhada salihin ya Allah. Ya Allah ya nur, ya nurun ala nur, ya Allah ya nur as-samawati wal ard. Ya Allah, Kaulah yang maha bercahaya di atas segala cahaya Allah. Cahailah hidup kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Cahailah ilmu kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Cahailah rumah ini, tempat ini dengan cahaya-Mu ya Allah. Jadikan rumah ini, tempat ini, rumah yang bercahaya di dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah cahaya Engkau di dalam kubur-kubur kami kelak ya Allah. Jangan biarkan kubur kami gelap ya Allah. Cahailah kubur-kubur kami kelak ya Allah dengan cahaya-Mu ya Allah. Cahailah perjalanan kami di dalam mahsyar nanti ya Allah. Cahailah kami di dalam perjalanan di negeri akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb kami, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Allah di surga-Mu ya Allah, bersama guru kami Ustaz Bari Uzzaman Said Nursi ya Allah. Ya Allah, Engkau ya Muhammad rimana, ya mujibad da'wat, ya sami'ad du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maradan illa shafaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan bidu'aikum Ustaz Mahfud. Terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajules konus malara. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Birinji Wakil Baskada Muhterem Dr. Muhbib Abdul Wahab konus malarana Yama kuzure kurusye dakwat ediorus. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Nur Semesta kepada Dr. Muhbib Abdul Wahab. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati para tamu dari mancanegara, dari Turki, dari Vietnam, dari Korea, dari Jepang, dari Singapura, dari Mesir yang sudah berkenan hadir di Dersane Ciputat. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Nur Semesta, ada Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, Profesor Muhammad Serozi, ada Pak Hasbi Sen atau Ustadz Hasbi Abi, para pengurus Yayasan Nur Semesta, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Ustadz Jamal Syahid di Khairat ya Foundation, dan yang lain-lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini 11 Februari 2024 kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di tempat ini, di Dersana Baru,
yang belum lama diselesaikan pembangunannya. Kita berharap sesuai dengan doa Ustadz Mahfud tadi, tempat ini menjadi tempat yang berkah, bermanfaat, dan memberi cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya suci bagi kita semua untuk bisa bersama-sama tadi ya, bisa bersama-sama dicahayai di kubur, dicahayai di alam mahsyar, dicahayai di akhirat kelak, dan dicahayai di telaga Rasulullah, serta dicahayai masuk surga bersama-sama kita semua. Tentu atas nama Ketua Yayasan Nur Semesta, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak hadirin sekalian yang telah hadir di tempat ini. Ini sungguh merupakan kehormatan bagi kami semua. Kehadiran Bapak-bapak saudara sekalian merupakan spirit perjuangan dan gerakan intelektual, gerakan moral, dan gerakan spiritual yang diinspirasi oleh Rosail An-Nur, karya Waliullah Mujaddid Turki dan dunia Islam, yaitu Al-Ustadz Badi'uzzaman Said Nursi rahimahullah. Kami merasa dengan selesainya pembangunan Dersane ini sangat senang dan bangga, karena Dersane ini merupakan tempat penyemaian kader-kader Tulab An-Nur yang senantiasa menjaga keikhlasan, yang senantiasa mempererat persatuan dan persaudaraan lintas suku, lintas budaya, lintas bahasa, mungkin juga kalau di luar negeri lintas agama. Jadi keberadaan Rosail An-Nur itu menjadi daya tarik bagi banyak kalangan, tidak hanya umat Islam tapi juga non-Muslim. Kami juga merasa senang dengan selesainya Dersane ini, berarti kami paling tidak bisa memfasilitasi para mahasiswa dan umat Islam untuk bisa mengkaji Rosail An-Nur secara lebih mendalam dalam suasana yang penuh kekeluargaan, dan biasanya diakhiri dengan minum teh Turki. Saya kira ini ciri khas dan menjadi ikon dari kajian-kajian kita semua. Selain daripada itu, kami juga mohon maaf apabila mungkin ya pelayanan kami, ya suguhan kami di tempat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kami yakin bahwa dengan memiliki dua Dersane untuk putra dan putri, paling tidak wakaf dari para bapak ibu atau para donatur, para mutabarriin itu luar biasa ya. Kalau tadi kita hitung-hitung asetnya, aset dari murid-murid atau Tulab An-Nur di Indonesia yang di Jakarta saja itu sudah sekitar berapa Pak? 7 miliar ya. Luar biasa ya. Dan ini merupakan cikal bakal, dan ini harus kita anggap sebagai benih yang harus kita semai, harus kita rawat, kita tumbuhkan, dan kita kembangkan. Saya yakin ke depan mudah-mudahan bisa muncul Dersane-Dersane baru di berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi jaringan kita alhamdulillah sudah menasional. Banyak kampus-kampus yang sudah menjalin kerjasama. Banyak Said Nursi Corner yang sudah didirikan di berbagai kampus. Ini berarti bahwa dakwah Islam yang dikembangkan oleh Said Nursi ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Andai mengalami penolakan, andai dimusuhi, pasti tidak mungkin bisa berkembang. Dengan kata lain, dakwah Islam yang dikembangkan oleh Tulabun Nur melalui kajian Rosail An-Nur itu bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan sekaligus bisa membantu perluasan dakwah Islam. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa, Dersane ini bukan Dersane yang terakhir. Dersane ini bisa terus nanti dikembangkan oleh Tulabun Nur yang lain di wilayah Indonesia yang lain, dan Dersane yang ada di Ciputat ini menjadi pusat
gerakan, tadi saya sebut pusat gerakan intelektual, karena kita terus belajar mengkaji tafsir Al-Quran melalui Rasail An-Nur, menjadi pusat gerakan moral, karena yang ditularkan oleh Rasail An-Nur ini adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang bersifat universal, yang bisa laku di mana saja. Kemudian juga gerakan spiritual, karena kami melihat, kami mengamati, kami meyakini bahwa amaliyah-amaliyah yang dikembangkan oleh Thulabun Nur ini benar-benar bisa menjadi amalan-amalan rutin yang menurut hemat saya itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para wakif ya, yang sudah mewakafkan sebagian harta dan rizkinya untuk pembangunan Dirsani ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan pendirian dan peresmian Dirsani ini. Kami yakin peresmian Dirsani ini merupakan awal dari kebangkitan pemikiran Islam yang dilingkan atau disambungkan ke Rasail An-Nur di Indonesia. Walaupun kita tahu kami mengenal Rasail An-Nur itu sudah sejak 2002 ya, ketika ada seminar pertama kali di UIN Jakarta pada waktu itu, dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Thulab An-Nur di Indonesia semakin semarak, semakin bisa bisa diterima dan bisa berkembang luas baik di kalangan masyarakat kampus maupun di masyarakat pada umumnya. Karena kami yakin sesuatu yang baik itu pasti akan mendapatkan jalannya dan akan terus bisa menemukan jalan kebaikan lebih lanjut. Sebaliknya keburukan atau kejahatan itu pasti pada akhirnya akan mengalami penolakan dan akan dapat dikalahkan. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhub, izin saya menerjemahkan singkat saja. Hocamın konuştuğunu anladınız herhalde değil mi? Muhbib Hoca vakfımızın başkanı. Ondan sonra vakıf adına bir konuşma yaptı. İşte Mahfuz hocamız bir önce dua etmişti. Ya Rabbi işte kabrimizi bir nurlandır, mahşerde bize nurunu ver, biz buradan nurlandır manasında bir dua etmişti. O mananın tecellisi olarak, yani burada nurlanmamızı vesileyle dedi. Ondan sonra işte Risale, dershane, biz burada daha çok dershane tabirini kullanıyoruz. Medrese deyince medrese, her taraf medrese malum. Dershane tabirini, onun için dershane tabirini kullandım. Yani dershanelerin işte maneviyat merkezi olduğunu, yani işte oradaki yapılan tesbihatlar, zikirler, onlar insanların maneviyatını yükselttiğini, ondan sonra entelektüel bir merkez olduğunu, yani çeşitli işte derslerin, ondan sonra araştırmaların yapılarak entelektüel merkez olduğunu söyledi. Daha sonra da yani Risale-i bu ilk yani bir merkez ama daha çoğalmasını istiyor dedi. Bu medresenin yapılmasında emeği geçenlere, katılan bunlara teşekkür etti. Yani 2 tane dershanenin toplam işte yaklaşık olarak buranın parasıyla 7 milyar kaç dolar? 500 bin dolar filan civarında, yani şey olarak bu şey dedi, bu büyük bir katkı dedi, yani büyük bir şey dedi burada. Bütün katkıda bunlara teşekkür ederiz dedi. Ondan sonra yani Risale-i Nur'ların işte bu vakf aracılığıyla Risale-i Endonezya'da neşri yayılması herkes tarafından kabul edildiğini söyledi.
Bunun göstergesi işte üniversitelerde sayılması, köşelerin açılması, derslerin açılması, birçok yerde derslerin olması. Bunun göstergesi dedi hocamız. Ondan sonra yani iyi bir şey yayılır dedi yani. Kötü bir şey olsa bir yerde kalır. Yani bir yerde bir şey çıkar, orada kalır dedi. Ama iyi bir şey inşallah devamlı olarak yayılır dedi. İşte bu dershanelerde Risale-i Nurlar, Risale-i tefsirleri ders verildiğini, öğretildiğini ifade etti. Yani bir ne diyelim, İslam merkezi olmasını temenni ediyoruz, dua ediyoruz dedi. Özetle bu şekilde, daha fazla anlattı, özeti bu yani. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhib Abdul Wahab atas penyampaian sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh salah satu perwakilan Tulabun Nur dari Turki, yaitu Ustadz Abdul Karim. Waktu dan tempat kami persilakan. İkinci olarak Türkiye'den gelen Nur talebelerinin temsilen Abdul Karim abiye konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أولا سأتكلم جملتين بالعربي، بعدين سأتكلم بالتركي، وإن شاء الله أخونا حسبي سيترجم لكم إلى اللغة الأندونيسية إن شاء الله. تكلم لغة عربية فقط. أيضا ما في مشكلة. الآن نحن ضيف أهل البيت. أقول لكم بقول الشاعر العربي: أنتم صاحب رب المنزل ونحن عندكم ضيوف. نعم فعلا نحن الآن ضيف وليس صاحب المكان، أنتم صاحب المكان وصاحب الفضل الأندونيسي. أولا نرحب بكم، أهلا وسهلا في بيتكم هذه المدرسة النورية. Siz konuşun, not alıyorlar. أريد مختصرا أولا الحمد لله هذه المدارس النور ليس هنا فقط في جاكرتا في أندونيسيا، بل الحمد لله على مستوى العالمي من الشرق إلى الغرب من جنوب إلى الشمال. الحمد لله يوجد في كثير من الأماكن في كثير من الدول العالمي موجود هذه الرسائل النور، ما يسمى بيت القرآن أو مدرسة الزهراء أو مدرسة النور أو المدارس مهما كانت تسميتها، فهي بيت القرآن، فهي بيت بديع الزمان سعيد النورسي أو المدرسة النورية بتعبير التركي. رسائل النور بدأت من قرية نائية مسمى بباردة، وبعدة أشخاص قليلين يعد بالأصابع بالأصابع، ومن خلال 28 سنة نسخ رسائل النور 600,000 نسخة يدوية، والآن الحمد لله ترجمت إلى أكثر من 77 لغة عالمية حية، وتنشر وتطبع وتوزع وتعرض في المعارض، وتقام لها ندوات ومؤتمرات دولية، وأيضا شهادات علمية ماجستير ودكتوراه وكثير من هذه النوع. بدأت من قرية صغيرة والآن الحمد لله فهي درس قرآني لفهم عصرنا الحاضر. رسائل النور فهي درس قرآني لفهم عصرنا الحاضر، لأجل هذا لها قبول بين كل الأطراف وليس بين أهل السنة فقط، بل الآن في جميع بين بلاد المسلمين كلهم، خاصة أيضا في إيران وأيضا في السعودية وأيضا في الهند وفي باكستان وفي كل مكان. الحمد لله تمت الترجمة وما زالت الترجمة مستمرة إلى هذه اللغات إلى 77، وإن شاء الله سيكون أكثر بأكثر بإذن الله إن شاء الله. وأيضا مع معنى المدرسة النورية، المدرسة النورية فهي عبارة أن تسمى امتداد لفكر الذي كان يريد يؤسسها بديع الزمان سعد، هو على قيد الحياة المدرسة الزهراء، فهي نوعا ما مدرسة الزهراء المعنوية. كيف تكون هذا؟ لأن
الآن الذي يسكنون في المدرسة النورية يدرسون ليس من طلاب المدارس العلمية فقط، أئمة والخطباء أو مدارس دينية، مدارس تقليدية شرعية أو كليات الشريعة وأصول الدين. بالعكس مع هذا أيضا كليات الطب والهندسة والدراسات العلمية والفنية كلها. هذه الرسائل تجمع بين المدرستين، مدرسة علمية حديثة ومدرسة دينية، وتجمع بينهما بأسلوب جديد. الإيمان أستمع، العلوم الحديثة أستمت على طريق رسائل وأنتم أدرى بها. ينظر إلى العلوم كلها بمعنى الحرفي وليس بمعنى الاسمي. وأيضا أريد أذكركم الحمد لله في مدرسة نورية في القاهرة موجود، وأيضا كان في افتتاح مدرسة نورية بعدها بكم شهر حضر سفير أندونيسيا بالقاهرة إلى مدرسة وشرفنا بحضوره، وقال أنا أعرف لي طلابا تلاميذ يسكنون مع الأتراك، أردت أطمئن عليهم هل هم كيف بخير أم لا. عندما رأيتهم هنا الآن مطمئن، وأريد أن هذه المدارس أن تتعدد، أن تكون كثيرة. هذه من تمنياته. نجد الآن هذه المدارس الحمد لله قد توسعت خاصة هنا في أندونيسيا ودول المجاورة الحمد لله. عندما قال هذا وجدت هذه المدرسة شيئين أعجبت فيهم: أولا منظمين بالتوقيت المنظمين، وثانيا يحافظون على نظافة المكان. وهذا الذي ما يلفت نظري في مدارس النور، هذا قول سفير أندونيسيا بالقاهرة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Poin-poin yang disampaikan beliau tadi, di antaranya beliau mengatakan bahwa bangunan ini atau madrasah ini adalah milik kalian orang Indonesia di sini, sementara kami hanyalah sebagai tamu. Kemudian madrasah An-Nuriyah itu ada di mana-mana, termasuk kita di Indonesia. Dan madrasah An-Nuriyah ini adalah istilah yang diberikan oleh Sayyid Nursi sendiri. Kalau bahasa Turkinya dersane. Madrasah kalau di bahasa Arab kan, An-Nuriyah itu dinisbatkan kepada Risalah An-Nur atau bisa juga ke An-Nursi. Kemudian dersane ini sebenarnya dimulai dari kampung Barla yang ada di Isparta, Turki. Kemudian di dalam dersane ini, Madrasah Nuriyah ini, kita belajar Risalah An-Nur. Risalah Nur ini aslinya berbahasa Turki, sebagian asli berbahasa Arab. Kemudian sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 70 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kemudian Risalah Nur tadi sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan diterima tidak hanya di kalangan yang satu pemikiran, misalnya diterima di Yaman yang tentu banyak pemikiran di sana, dan di Saudi. Lalu di Madrasah An-Nur ini kita belajar atau dipelajari atau menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran metode klasik sebagaimana yang dilakukan oleh para tarekat sufi ketika itu. Kemudian juga belajar ilmu modern, dalam artian mahasiswa yang tinggal di Madrasah An-Nuriyah ini itu belajar Risalah Nur seperti mengkaji ilmu-ilmu agama metode klasik. Tapi di sisi lain mereka juga belajar di kuliah dengan mengambil jurusan masing-masing. Dan tidak hanya belajar ilmu mengambil jurusan ilmu agama, bahkan kebanyakan itu mengambil jurusan umum, kedokteran, biologi dan lain-lain. Jadi di madrasah belajar agama, keimanan, tapi di kampus belajar sesuai dengan jurusan masing-masing, termasuk ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu umum. Kemudian terakhir disampaikan bahwa
di Madrasah Nuriyah Mesir pernah dikunjungi oleh Duta Besar Indonesia di Mesir. Itu setidaknya dua hal yang menjadi kesan disampaikan, bahwa dua hal yang saya lihat di dalam risalah Madrasah Nuriyah itu adalah ciri khasnya kerapian atau keteraturan. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Itu menjadi dua ciri yang Bapak Dubes ketika itu melihat, dan itu kita juga bisa saksikan, lihat sendiri di madrasah-madrasah Nuriyah yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Ciputat ini. Itu yang beliau sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan juga ada salam dari Duta Besar Turki, Profesor Dr. Talip Küçükcan. Kita sudah undang beliau, tapi beliau itu ada acara di luar kota sehingga tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan salam kepada jemaah. Terima kasih. Baik. Syukron katsiran ala kalamikum Ustaz. Terima kasih atas sambutannya. Semoga sambutan tadi mendapat pencerahan dan informasi baru untuk kita semua terkait Risalah Nur dan madrasah di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, selanjutnya sambutan yang terakhir insya Allah akan disampaikan oleh pembina Yayasan Nur Semesta, yaitu Profesor Dr. Muhammad Sirozi. Selanjutnya insya Allah nanti mohon kesediaannya Prof untuk meresmikan sebagai simbolis pemotongan tumpeng, dan mohon juga untuk didampingi oleh Prof Andi dan jajaran yayasan. Baik, saya terjemahkan dulu Pak. Son Olara Nur Semesta Wakfe Mutawalli Hayati Başkanı Profesör Dr. Muhammed Sirozi hocaya konuşma yapması için davet ediyoruz. Açılışı sembolü olarak geleneksel tumpeng filaunu Profesör Dr. Andi Faisal'le birlikte kesip ikram etmesini istirham ediyoruz. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati semuanya ya, yang tidak perlu saya ulang lagi. Yang pertama-tama tentu tamu-tamu kita dari Tulab An-Nur dari berbagai negara ya. Tadi sudah disebutkan ya, dan dari negara-negara Asia dan juga dari Asia Timur, Asia Tenggara, dan tentu yang kita hormati para tamu ini, banyak para dosen, guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sohibul Maqam ya. Dan tentu yang saya hormati teman saya bersama-sama di Dewan Pembina Nur, Profesor Andi Faisalbakti Hasbi, dan tentu seksi reportnya Yayasan
semesta Pak Mubib, Mubib bersama pengurus yang lain. Tentu pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan, sehingga tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga ya, pada hari ini kita bisa bermuajahah ya, luar biasa. Ini kalau mungkin kalau dijadwalkan betul ini ya sulit juga terwujud ya. Jadi tamu-tamu dari berbagai negara bisa bertemu. Tentu sekali lagi ini tidak luput dari karunia kesehatan dan kesempatan, dan tentu semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira pertemuan kita ini adalah barokah, barokah dari karya besar seorang ulama besar ya, Ustadz Bediuzzaman Said Nursi ya, melalui karya besar beliau Risalatun Nur. Kalau tidak ada karya ini mungkin kita tidak akan bertemu seperti ini. Kalau tidak ada karya besar ini mungkin Hasbi tidak akan pernah ke Indonesia. Tidak dapat menikah. Bahkan Hasbi ini ya, sampai dikaruniai istri yang solehah di Palembang. Dan Pelamarnya Pak Sirati. alhamdulillah ya, sekarang di Palembang itu orang sudah familiar dengan Risalatun Nur ya, dari sana. Itu setelah Hasbi cukup lama di Palembang. Sebelumnya itu kalau kita bicara Bediuzzaman Said Nursi itu nggak ada yang tahu. Jadi semua ini dimudahkan ya, karena saya kira karena memang keikhlasan dan ketulusan kita semua. Dan saya kira Yayasan Nur Semesta ini memang dibentuk untuk mewadahi, menyatukan dan memfasilitasi berbagai aktivitas yang terkait langsung dengan pengenalan karya besar dari Ustadz Bediuzzaman Said Nursi, yaitu Risalatun Nur. Seperti kita ketahui bersama bahwa ini kitab ini adalah salah satu karya masterpiece di bidang tafsir Al-Quran yang sangat genuine ya, yang terlahir dari seorang ulama yang sangat dihormati dan sangat berpengaruh di Turki. Karena itu kita di Indonesia bersyukur ya, bisa juga mendapat barokah dari karya ini ya, melalui Tulab An-Nur yang sekarang sudah ada di mana-mana. Seperti kita ketahui, kitab ini memuat nilai-nilai ya, hikmah dan tuntunan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim melalui kekuatan iman dan kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita baca kitab Risalatun Nur ini, sebenarnya garis besarnya Bediuzzaman Said Nursi menekankan pentingnya generasi dari generasi ke generasi umat Islam itu menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Tetapi ilmu saja tidak bisa membuat kita meraih kemenangan. Ilmu saja tidak bisa menghantar kita kepada hasanah fid dunya, jangankan hasanah fil akhirah ya. Hasanah fid dunya saja itu nggak mungkin kalau hanya ilmu. Tapi harus ada iman yang kuat. Sebenarnya itulah butir utama dari Risalatun Nur itu. Dan Yayasan Nur Semesta ini sekali lagi diharapkan ya, seperti tadi sudah disampaikan ya, visi utamanya adalah bagaimana
memfasilitasi, ya, bagaimana mewadahi, bagaimana mengintegrasikan seluruh aktivitas edukasi, diseminasi dari karya-karya ini. Tadi sudah disampaikan, insya Allah kegiatan-kegiatan edukasi melalui Darsana, alhamdulillah ini di Ciputat ini sudah tempat yang ketiga ya, Sebi ya. Mohon doanya ya, insya Allah Darsana seperti ini tidak hanya dibangun di Ciputat, tapi kita nanti coba akan kita musyawarahkan mungkin di kota-kota besar lain ya. Di kota besar lain kita juga perlu membangun tempat seperti ini supaya hikmah ya, pemikiran dan tuntunan dari Risalatul Nur ini tidak hanya membawa keberkahan kepada warga Tangerang Selatan, tapi juga meluas ke bagian Indonesia lainnya. Insya Allah rencana itu dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, dalam kesempatan ini tentu kami di Yayasan Nur Semesta ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak punya daya, dan semua ini dapat terwujud selain karena kemudahan dari Allah SWT, ini karena keikhlasan dari para donatur, baik donatur dari Turki maupun dari Indonesia. Karena itu dalam kesempatan ini kita menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya kepada semua saudara-saudara yang kita yang sudah membagi rezekinya untuk perkembangan Darsana, tidak hanya di Ciputat ini tapi juga di bagian-bagian lain di Indonesia. Semoga apa yang sudah mereka sumbangsikan ini menjadi amal jariah, sehingga Allah menambah kesehatan mereka, menambah rezeki mereka, dan menambah kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya kami juga terima kasih ya sebagai anggota Dewan Pembina, terima kasih ya pada Pak Muhbib dan teman-teman. Ya, kami tahu Pak Muhbib dan teman-teman ini juga punya banyak kesibukan ya, Asbi juga, tapi alhamdulillah meskipun ada pasang surut ya, tapi kegiatan-kegiatan di Nur Semesta ini tetap berjalan. Kegiatan edukasinya ya, kegiatan Darsana rutin juga. Sekarang sudah ada khusus putri ya, insya Allah di sini putra, dan di bidang diseminasinya ya, seminar ya, seminar nasional, seminar internasional di berbagai perguruan tinggi, alhamdulillah terus berjalan, setiap tahun ada saja. Dan publikasi ya, ini kita juga sudah secara rutin ya mencetak buku-buku dan menerjemahkan. Makasih Ustaz ya yang secara konsisten ya menjadi penerjemah, karena memang tidak mudah menerjemahkan karya-karya Badi'uz Zaman Said Nursi ini ya. Bukan soal mengerti bahasa Turki, mengerti bahasa Arabnya, tapi menjiwai ya isi dari Risalatul Nur itu sangat penting ya di dalam menerjemahkan karya-karya beliau ini. Jadi terima kasih Ustaz, mohon bantuannya terus. Semoga Ustaz juga selalu diberi kesehatan, amin, ya, diberi kelapangan waktu untuk terus membantu Yayasan Nur Semesta ini. Dan kami doakan kepada Tulabun Nur yang ada di berbagai negara, semoga Allah SWT memberkahi dan memberikan kemudahan kepada perjuangan kita semua di dalam menyebarluaskan
ide, pemikiran dan tuntunan tafsir yang ada di dalam Risalatun Nur ini. Semoga semuanya diberi kesehatan, kemudahan dan kesuksesan. Saya kira itu saja. Terakhir kami mohon maaf ya apabila di dalam acara ini yang khususnya memang karena gedung baru ya listriknya, manajemen listriknya juga masih dicarikan pola yang terbaik pengaturannya ya, sehingga hasilnya juga naik turun, insya Allah nanti akan lebih baik. Dan paling akhir saya kira gedung ini adalah gedung kita semua, gedung milik semua Tulabun Nur. Jadi orang-orang yang ingin belajar Risalatun Nur dari Indonesia, dari manapun, itu kalau ke Ciputat ya silakan mampir di sini, itu SB ya. Insya Allah akan dilayani dan difasilitasi dengan baik. Teman-teman yang di Ciputat pun kalau mau di kampus Prof. Andi Faisal ya, silakan mampir ke sini, mahasiswa, dosen. Ya, insya Allah di sini disediakan ada perpustakaan mini, ya, karya-karya dari Zaman Said Nursi bisa dibaca di sini. Ya. Karena itu sekali lagi terima kasih dan meskipun didoakan, mohon didoakan terus, Ustaz. Semoga tempat ini menjadi tempat yang membawa keberkahan. Amin. Tidak hanya kepada Tulabun Nur tapi juga bagi masyarakat sekitar sini. Karena itu pada Pak RT yang hadir, ya warga yang hadir, kami titip Pak, kami titip ini tempat ini karena ini tempat punya bersama Pak. Jadi Pak RT tolong dijaga, kalau ada yang kurang-kurang pantas, tolong segera diingatkan. Kami tidak ingin keberadaan Darsana ini mengganggu masyarakat. Kami ingin keberadaan Darsana ini justru membawa berkah, ya, membawa kesenangan, ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu bantuan arahan dari Pak RT ya dan Pak Lurah itu sangat penting. Insya Allah teman-teman yang aktif sehari-hari di sini, khususnya Hasbi, Pak Mubib, insya Allah siap ya mendapat masukan-masukan dari Pak RT ya, bagaimana sebaiknya apa yang perlu diperbaiki. Saya kira demikian. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin terjemahkan dalam bahasa Türkçe. Açılış konuşmasını yapan Profesör Doktor Muhammed Sirozi hocamız. Kendisi 2002 yılında Endonezya'ya geldiğimizde ilk medresemizin açılmasına vesile olan şahıstır Palembang'da. Beliau jadi seperti orang tua bahasa Türkiye yani annemiz babamız olmuştu kendisi Palembang'da. Kendisi işte biz burada bir araya gelmemizin vesilesi Risale-i Nur'ların olması dedi. Bediüzzaman Hazretleri'nin olması dedi. Yani bu eserler olmasa belki biz de burada bir araya gelmeyecektik belki dedi. Ondan sonra buraya toplantımızın işte vesilesi dedi, işte Hasbi kardeşimin Palembang'a gelmesi dedi. Ondan sonra yani 2002'de geldiğimizde Risale-i Nur'ları Palembang'da mesela kimse bilmiyor dedi yani. Hasbi kardeş geldiğinde. Ondan sonra işte dersleri, orada dersen açılmasıyla Risale-i Nur'lar çok duyuldu, intişar etti diye bahsetti. Ondan sonra
yani birçok hayra vesile olduğunu söyledi. Hatta işte bizim hanım Palembamlı ya, hocam kız istemeye giderken beraber gitmiştik. Ondan sonra dedi bir hayra vesile bulunması, yani bizim bulunmamız orada bir hayra vesile olduğundan bahsetti. Ondan sonra işte Risale-i Nur eserlerinden bahsetti hocam kendi şeyinden. Risale-i Nur'ların işte bir Kur'an tefsiri olduğunu, ilimin sadece yeterli olmadığını, onun da ilmiyle amel edilmesini, ondan sonra maneviyatın öneminden bahsetti. Yani işte dershanede de bu mananın olduğunu ifade etti. Yani sadece ilim tahsil edilmiyor ama işin amel yönü de var bu şekilde. Ve dershanenin dedi sadece burada Jakarta olması değil, birçok ilde de böyle büyük dershanelerin olmasını arzu ediyoruz dedi inşallah. Burada katkıda bulunan, yardım eden, ondan sonra buraya himmet eden her kim varsa onlardan Allah razı olsun dedi. Yani buranın ortaya çıkması, ondan sonra teşekkür etmesi bu binanın, bu hizmetin, yani bizim hiçbir şeyimiz yok dedi. Sadece ihlaslı insanların, ihlaslı talebelerinin katkısıyla, onların ihlasıyla ortaya çıkmışım dedi. Ondan sonra yine hocam bu yan buraların işte dershanelerin her kim olursa olsun Endonezya'nın herhangi bir yerinden gelip burada kitap okuyabileceğini, araştırma yapabileceğini söyledi, ifade etti. Ve sadece yani öğrenciler, işte talebeler, her şey ve çevreye de faydasının olmasını ümit ettiğini söyledi. Atladığım yer olabilir ama bir sonunda şunu söyledi. Buraya geldiğimizde biz vakıf olarak herhangi bir eksiklik, kusur varsa özür dileriz dedi. Yani yeni bina olduğu için elektrikler de iniyor kalkıyor dedi. O da inşallah düzelir dedi. Son olarak da işte burada muhtar var. Aslında muhtar değil de bu bölgeden sorumlu bir arkadaş var. Mavi gömlekli olan, tişört olan. Ona da söyledi ki yani bir muhtar olarak burada bir eksik kusur olursa bizlere söyleyebilirsiniz. Biz bu kurumun, bu binanın herkesin faydasının olmasını arzu ediyoruz. Eğer bir hatamız, bir kusurumuz olursa işte Muhbir Hoca Vakıf Başkanı olarak biz burada hizmetkar olarak ondan sonra bize gelip söyleyebileceklerini ifade etti. Özet olarak bu abi. Biraz daha bahsettim ama aklımda kalan özet bu yani. Bir de hocama söyledi, onu da söyleyeyim. Mahfuz Hoca biraz önce dua etti ya, hocam biraz dua ettin ama bu bir seferlik olmasın, devamlı duanızı bekliyoruz dedi. Her sene bir sene. İnşallah. Baik, acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng sebagai simbol peresmian gedung Dersane baru Yayasan Nur Semesta kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Syirazi, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, Ketua Yayasan Dr. Muhyi Abdul Wahab, Ustadz Abdul Karim Abi untuk bisa menemani pemotongan tumpeng. Tapi mau sebab mengikuti kearifan lokal. Memperkenalkan ke tamu Turki tumpeng baru tahu. Nanti mungkin di atas ada makanan Pak. Iya, untuk teman-teman dari Turki ini peresmian ala Indonesia. Di Indonesia ini namanya nasi tumpeng. Ya, nasi yang dimasak dengan formula khusus sehingga warnanya kuning, rasanya pun khas, yang disertai lauk pauk ya. Lauk pauk yang paling utama adalah ayam dan telur. Nah, ini di Indonesia nasi tumpeng ini adalah simbol kesejahteraan. Ya.
Jadi warna kuning itu warna emas, itu warna Golkar. keterangan. Ya. Diharapkan apa yang kita resmikan ini terus bertumbuh kembang, memberikan rahmat, memberikan keberkahan bagi semua orang yang terlibat, baik sebagai pengurus maupun sebagai tulapah. Amin. Saya kira itu. Yani bu Endonezya geleneksel usulüyle bu açılış yapıyor. Ama başta da şiş kebap olması lazımdı filan dedi. Ondan sonra yani buna nasip tümpeng diyorlar burada abi. Tümpeng işte özel baharatla pişiriliyor. Rengi sarı. Ondan sonra renginin sarı olması, bu şekilde pişirilmesi bu insanların refahının simgesi. Yani ne demek? Bu vesileyle bir dua manası aslında. Bu vesileyle yani burada yapılan işlerin da inkişaf etmesi, burada yapılan hizmetlerin daha da çoğalması, buradaki bu hizmet eden insanların yani maddi manevi olarak inkişaf etmesi için bir dua manasında aslında. Aziz üstadım beni, seni çokça üzmüşler, eritmişler mum gibi, imbiklerden süzmüşler. Karakollar, hapisler, olmuş sana hep duran. Sensiz gönlüm hüzünlü, sensiz ömrüm hep çorak. İman ilmini verdin, Kur'an'dan ders alara, en büyük hizmet ettin bu vatanda kalara. Kalpler kasveti bırakıp nura gelsin, cemiyet aydınlansın, aydınlık nura gelsin. Sevsin seni gönüller, artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurları, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadri kıymeti bizler de biliriz.